Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo hadir sekaligus membuka forum yang dihadiri oleh para ketua dan anggota parlemen dari negara-negara anggota OKI. Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan komitmen RI untuk memperkuat kerjasama dengan negara OKI, salah satunya melalui diplomasi di parlemen. Presiden Prabowo menyerukan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turkiye di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Pancoran di jam istirahat makan siang ini sudah mulai terlihat dengan aktivitas masyarakat yang akan beraktivitas ke arah Tebet tentunya. Di kawasan ini terdapat kuliner sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan ke kawasan sana, terutama kendaraan dari arah Pasar Minggu yang Anda saksikan ini. Antrian kendaraan mencapai 200 meter, selepas traffic light pun kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal, namun peningkatan volume kendaraan ini terlihat ke arah Saharjo. Memang Saharjo ini juga berhubungan langsung dengan kawasan Tebet. Terdapat kuliner-kuliner di sana sehingga pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai, cenderung padat. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian, tentunya jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Antrian kendaraan juga terjadi dari kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan, baik dari arah Cawang maupun kendaraan dari arah Saharjo. Tentunya kami berharap Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat aktivitas masyarakat yang berlalu lalang untuk beraktivitas pada stasiun busway di kawasan Pancoran ini perlu menjadi perhatian bagi pengguna jalan yang melintas, dan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran dan Saharjo pada siang hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan terkait dengan prioritas jalan yang diatur pada pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di sana ada 7 prioritas kendaraan yang melintas di jalan, termasuk pengawalan tamu VVIP. Maksud kami tamu asing. Untuk itu, apabila ada iring-iringan tamu asing, kami harapkan Anda dapat memberi prioritas jalan bagi kedua kendaraan tersebut, serta mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan keamanan dalam negeri maupun hubungan Indonesia dengan luar negeri tentunya. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam laik jalan dan Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Reslinda atas laporan dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi seputar haji pemirsa, sebanyak 389 calon jemaah haji kloter 37 asal Banten tiba di asrama haji Pondok Gede pada pagi ini. Para calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi terlebih dahulu sebelum dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Jumat. Kloter 37 calon jemaah haji asal Banten tiba pada pukul 7 pagi di asrama haji Pondok Gede untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada hari Sabtu esok hari. Sementara itu, satu kloter lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, yakni kloter 38 dari Lampung, diketahui tidak masuk asrama haji Pondok Gede pada hari ini karena akan langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat menuju Arab Saudi. Bahkan hingga akhir periode keberangkatan haji pada 31 Mei nanti, asrama haji Pondok Gede akan menjadi tempat transit lebih dari 24.000 calon jemaah sebelum calon jemaah berangkat ke Tanah Suci. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur, kami pun telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di lokasi. Baik, selamat siang Amrina. Bagaimana aktivitas para jemaah calon haji di sana? Silakan. Iya Nata dan juga pemirsa, seperti yang tadi sudah Nata sampaikan bahwa memang benar hari ini terdapat satu kloter yang kembali tiba di asrama haji Pondok Gede, yakni adalah kloter 37 yang berasal dari Banten dengan total ada 389 calon jamaah haji. Nah, kalau untuk situasinya tadi para jemaah yang datang ini sudah tiba pada pukul 7 pagi dan juga sudah selesai melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dokumen dan juga ada manasik haji dan juga ada penerimaan living cost ataupun juga uang saku senilai Rp3.183.000. Ini kalau misalnya kita melihat sekarang situasinya seperti yang ditampilkan oleh juru kamera kami Jaka Samsa, ada sejumlah dari calon jemaah haji yang memang menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan sanak saudara ataupun juga keluarga mereka yang sengaja datang dari Serang, Banten untuk bertemu untuk terakhir kalinya sebelum pada akhirnya para calon jemaah ini berangkat menuju ke Tanah Suci ataupun juga Arab Saudi, yang mana untuk kloter 37 asal Serang, Banten ini dijadwalkan akan berangkat pada esok hari, yakni pada tanggal 17 Mei pada pukul 1 dini hari. Tentunya kita harapkan agar semua para calon jamaah ini dapat datang ataupun juga tiba di Tanah Suci dengan aman dan juga sehat walafiat. Jadi sementara demikian kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.